Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya, bisa dipanggil Adit atau Radit, dengan NIM 905001231129. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 8, yaitu tentang kebijakan fiskal dalam Islam. Nah, dalam Islam, kebijakan fiskal adalah bagian dari tugas negara sebagai Khalifah fil ard, atau pemimpin yang bertanggung jawab menjaga kesejahteraan umat dan menegakkan keadilan ekonomi. Nah, berbeda dengan sistem modern yang banyak tergantung pada pajak dan utang luar negeri. Nah, dalam sistem fiskal, Islam memiliki sumber-sumber penerimaan yang khas, yaitu dari zakat, kharaj, jizyah, ganimah atau faih, yang semua ini merupakan sumber pendapatan yang bukan sekedar untuk membiayai negara, tetapi juga untuk mendistribusikan kekayaan secara adil di tengah masyarakat. Nah, salah satu contoh penting itu adalah zakat. Nah, dalam sistem fiskal Islam, zakat bukan sekedar ibadah, tetapi juga alat distribusi kekayaan yang sangat kuat. Ketika negara mengelola zakat dengan amanah dan transparan, maka secara otomatis ia sudah membuat atau menjalankan kebijakan fiskal yang mendukung retribusi kekayaan. Nah, contohnya, ketika seorang petani hanya punya sebidang tanah sebagai penghasilan pas-pasan, sementara di sisi lain ada seorang pengusaha besar, orang kaya, banyak uangnya, hartanya melimpah. Nah, sistem zakat akan mengambil sebagian dari harta orang kaya untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, bukan atas dasar belas kasihan, tetapi kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain zakat, ada juga yang namanya kharaj, yaitu pajak atas pemanfaatan tanah yang dimiliki oleh non-muslim atau tanah hasil penaklukan. Ada juga jizyah yang dikenakan kepada warga non-muslim sebagai imbalan atas perlindungan negara terhadap hak mereka. Yang menarik dalam Islam ini, ketika utang negara bukan menjadi alat utama fiskal, justru negara diharuskan mengelola sumber daya secara efisien dan tidak bergantung pada utang ribawi. Karena itulah, belanja negara dalam sistem Islam harus diarahkan ke sektor-sektor yang produktif dan maslahat, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan pembangunan umat. Misalnya, ketika negara ingin membangun infrastruktur, Islam mendorong adanya wakaf produktif atau kerjasama musyarakah dengan sektor swasta. Nah, dana yang digunakan bukan dari utang berbunga, tapi dari sumber halal dan sistem pembiayaan syariah yang berbasis pada kemitraan dan hasil usaha. Nah, dalam praktiknya, kebijakan fiskal Islam juga mengutamakan pengadilan belanja negara. Pemerintah tidak boleh juga boros atau menyalahgunakan anggaran. Rasulullah SAW sendiri dalam sejarah bahwasanya kepemimpinannya menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus hidup sederhana, transparan, dan tidak mengambil satu dirham pun dari kas negara untuk kepentingan pribadi. Selain itu juga menekankan bahwasanya keadilan dan pemungutan pajak, tidak boleh adanya pajak yang membebani secara proporsional atau hanya memperkaya kelompok elit tertentu. Bahwasanya pajak dan pungutan dalam Islam jika tidak diberlakukan harus sesuai dengan kemampuan, kondisi, dengan persetujuan yang adil. Artinya bahwa kebijakan fiskal dalam Islam adalah alat ekonomi yang juga cerminan akhlak dan amanah kekuasaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.